Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bersama saya Pendeta Sucianto Nugroho dari GKKA Tenggilis Mejoyo, Surabaya. Saya ingin bersama-sama di dalam terang firman Allah. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Korintus pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Kita akan membacakan firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini. Bapa di surga, berkatilah kami untuk merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami tatkala kami belajar firman-Mu. Berikanlah hati seorang murid, telinga seorang murid, dan terlebih perilaku hidup kami juga menunjukkan seorang murid yang belajar firman. Kami berdoa mohon berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya akan membacakan dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu, sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia saudara dan saya yang baca firman Tuhan dan yang melakukannya sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam setiap lowongan pekerjaan, maka oleh instansi ataupun perusahaan-perusahaan, kantor-kantor yang membuka lowongan pekerjaan, maka dicarilah kualifikasi tertentu sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan, kantor, tempat dunia usaha itu. Mungkin akan dicari seorang lulusan S1, S2, atau dengan jurusan-jurusan tertentu dari masalah ekonomi, dengan manajemen, akuntansi, yang juga memiliki pengalaman, yang memiliki skill, keterampilan, dan yang sudah membuktikan kalau dia memang sudah pernah bekerja dan mengurusi dengan ilmu dan pengetahuannya. Saudara, kalau di dalam dunia kerja saja ada sebuah kualifikasi, ada sebuah ketentuan untuk menempatkan seseorang dalam porsi tugas tanggung jawab dalam dunia pekerjaannya. Namun bagaimana dengan pelayanan kita? Di dalam pelayanan yang di gereja telah mengundang saudara dan saya sebagai para pelayan, para pengurus gereja, apakah kita tidak memberikan sebuah kualifikasi, standar-standar tertentu yang ingin kita tempatkan dari pribadi, pas pribadi, dari jemaat kita untuk melayani Tuhan? Saudara, kerap kali di dalam dunia pelayanan di gereja memang ada kesamaannya ketika kita mau membawa kualifikasi tertentu. Ada satu ketentuan sesuai dengan harapan dari pengurus departemen ataupun dalam kemajelisan. Oh, cari orang yang sekretaris, berarti orang yang rapi, yang senang menulis dan laporannya sangat rapi dan bagus. Seorang ketua, oh yang harus memiliki jiwa kepemimpinan, seorang leadership yang tahu dengan manajemen, yang memiliki juga skill keterampilan untuk membawa rapat atau memimpin anggotanya untuk melayani lebih baik dan lebih baik lagi. Dari seorang hamba Tuhan tentunya juga sama, tidak jauh berbeda di dalam panggilan gereja. Dicarilah seorang pelayan yang memiliki talenta musik, kalau memang dia hamba Tuhan di dalam dunia musik. Dia juga harus yang berpengalaman, dia juga yang bisa memimpin nyanyi, suara bagus, memiliki keterampilan pokoknya berkaitan dengan dunia musik. Kalau berkaitan dengan sekolah minggu, ya seorang guru yang kreatif yang bisa menyusun kurikulum sekolah minggu, yang memberikan pengajaran yang sesuai dengan firman-Nya. Sudah, kualifikasi tersebut tidaklah salah, karena kita akan membutuhkan pelayan-pelayan Tuhan yang sesuai karunia talenta. Rick Warren memberikan sebuah catatan di dalam bukunya, di mana Purpose Driven Church itu memberikan sebuah penekanan pentingnya pelayanan berdasarkan karunia. Karunia untuk mengajar, karunia untuk memberikan sebuah pembinaan. Itu yang saya pernah ingat betul. Bagaimana Rick Warren jangan pernah membuat kita takabur, bisa melayani ini dan itu. Ibarat kalau seorang koki,
Oh, saya bisa masak bakso, juga masak capcay, bisa masak mie goreng, masak buyungan dan sebagainya. Ada spesifikasi. Saudara, kalau itu semua dimiliki dan dipakai, dipergunakan untuk melayani Tuhan, itulah sangat baik. Namun lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ketika panggilan pelayanan dia untuk memberitakan Injil, memberitakan salib Kristus. Justru sebaliknya, saudara. Apakah kita dapati di dalam pembacaan ini Rasul Paulus sedang minder, sedang rendah diri? Oh tidak, saudara. Di dalam konteks 1 Korintus pasal yang kedua, zaman yang dia layani adalah dicarinya orang-orang yang pandai berbicara sebagai seorang orator, seorang yang pandai memakai hikmat di tengah-tengah orang kumpulan yang memang hari itu, zaman itu, situasinya membutuhkan orang-orang yang cerdik cendekiawan. Nah, Rasul Paulus menyadari dia datang memberitakan Injil, salib Kristus, salib yang menjadi saksi bagaimana anak Allah yang turun ke dunia untuk mencari, menebus, menyelamatkan saudara dan saya. Itu bukan semata-mata dengan kepandaian, fasih lidah, hikmat manusia. Apakah kita tidak memerlukan hikmat di dalam menyampaikan kabar sukacita, kabar kebenaran? Jelas kita membutuhkan, saudara. Tapi janganlah bergantung dengan hikmat, dengan akal budi kepandaian manusia. Ingat, kita sedang menjangkau jiwa-jiwa, memberitakan kabar baik, kabar keselamatan. Ketika seseorang bertobat, itu bukan karena fasih lidah kita, tapi itu pekerjaan Roh Kudus, saudara. Maka itu sudah poin yang pertama untuk melihat bagaimana kita hidup bergantung kepada kuasa Roh Kudus adalah menyadari keberadaan diri kita sebagai orang yang lemah, orang yang terbatas. Paulus di dalam ayat yang kita bisa baca tadi mengatakan dia datang dengan kegentaran, saudara. Dengan kegentaran. Kenapa gentar? Dia tidak bisa menyampaikan dengan kata-kata atau kalimat yang indah. Terjemahan di dalam LAI, kata-kata yang indah ini memberikan pengertian, ya mungkin pandai menerangkai kata-kata, merangkai kalimat, membuat narasi-narasi seperti tokoh-tokoh politik negeri kita, yang bisa dengan pandainya, dengan indahnya dia menyusun kata kalimat untuk mengajak orang, untuk berpolitik mempengaruhi orang. Paulus tidak demikian, saudara. Paulus dengan kegentaran. Kata-kata indah dalam bahasa Yunani memiliki pengertian, aku tidak datang dengan superiorku. Dengan superior itu memiliki pengertian apa yang kumiliki, apa yang aku bisa punyai, apa yang aku banggakan. Sudah kita tahu Rasul Paulus adalah seorang rasul besar. Dia adalah murid dari Imam Gamaliel. Dia seorang cerdik cendekiawan juga. Dia seorang orator yang ulung juga. Dia seorang hebat di dalam pengajaran-pengajaran doktrinnya. PB mencatat tulisan Rasul Paulus dalam surat-suratnya menghiasi, mendominasi dari perjanjian baru. Berarti dia bukan seorang yang memiliki nilai receh atau ecek-ecek. Tetapi Paulus hendak memberitahukan, aku datang dengan kelemahanku, dengan keterbatasanku, bukan dengan hikmat manusia, dengan kata-kata yang memiliki superior aku, Rasul Paulus. Tapi dia mengingatkan saudara dan saya, dia datang dengan kegentaran. Artinya kegentaran adalah aku akan terus bersandar dan mengandalkan Tuhan, yaitu Roh Kudus. Roh yang sama yang menyertai para rasul yang lain. Ketika di dalam Kisah para rasul mencatat pekerjaan roh dinyatakan kepada para rasul, dan mereka dapat berdiri menyampaikan kabar keselamatan, kabar sukacita bagi banyak orang, seperti Rasul Petrus katakan di dalam Kisah Rasul, yang terjadi 3.000 orang bertobat. Maka gilirannya ketika Rasul Paulus sekarang bergantung, sesungguhnya dia menyadari dia adalah orang berdosa. Saulus nama yang lama, dia adalah seorang yang berdiri sebagai seorang pribadi yang berdarah dingin ketika menyaksikan penganiayaan, pembunuhan Stefanus di Rajam Batu, dan jubahnya diletakkan di depan Rasul Paulus, dan dia hanya diam menyaksikan itu, seolah-olah menyetujui, menyenangi, menikmati, namanya pembantaian. Dan benar apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus selanjutnya, saudara. Dia mengejar-ujar orang Kristen, dia menganiaya orang Kristen, dia mencari-cari untuk dipenjarakan, dianiaya, disiksa. Dan itu adalah kegemaran Rasul Paulus yang waktu itu dulu namanya Saulus. Sehingga ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus
Kristus yang dianiaya, yang disiksa melalui para murid, melalui para orang-orang Kristen, memperkenalkan diri dan berkenan mendatangi. Allah yang kudus berjumpa mendatangi orang berdosa. Orang tersebut dalam anugerahnya mendapatkan kehidupan. Itulah Rasul Paulus, saudara. Sejak itulah momentum kebangkitan dia, perubahan hidup dia. Maka disitulah Rasul Paulus yang telah ditetapkan sebagai rasul, sebagai hamba Allah, dia memakai kesempatan, momentum perjumpaannya untuk terus giat bekerja, giat untuk mengabarkan kabar keselamatan, giat untuk mengajar, giat untuk terus mencari orang-orang untuk dikumpulkan mendengarkan kabar baik. Dan inilah kunci rahasianya. Kesadaran diri sebagai orang berdosa, maka harus terus bergantung kepada kuasa rohnya yang kudus, yaitu roh Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba-hamba Allah yang telah dipanggil, diperlengkapi di STT, dimanapun seminari Bapak Ibu Saudara belajar untuk diperlengkapi, dibentuk dengan pengajaran-pengajaran firman Tuhan untuk masuk ke ladang-ladang pelayanan. Kapan terakhir kali saudara sungguh-sungguh mengandalkan kuasa Roh Kudus? Roh yang memberikan jauh di atas hikmat akal budi manusia. Roh yang sanggup menobatkan orang yang hatinya keras, pikirannya rasionalis, orang yang memiliki keyakinan sejak dari keturunan demi keturunan. Apapun tafsirannya, komentari, buku yang kita pakai, seberapa jauh kekuatan lidah kita untuk berdebat, dengan fasih lidah kita memberitahukan akan kebenaran. Tapi kalau tidak ada kebergantungan dari Roh Kudus, menyadari diri sebagai orang berdosa, maka sia-sialah pekerjaan pemberitaan Injil kita, saudara. Pentingnya bergantung kepada pekerjaan Roh Kudus, menyadarkan kita sekalian bahwasanya orang yang kita layani, pribadi, domba kawanan Allah yang Tuhan percayakan bagi gerejanya, bagi saudara dan saya, hanya pekerjaan Roh Kudus yang sanggup mengubah hati seseorang. Pikiran dan hati manusia memang bisa dimenangkan lewat tulisan, lewat kata kalimat. Namun lebih daripada itu, untuk mengubah hati manusia hanya pekerjaan Roh Kudus, saudara. Saudara dan saya adalah alat. Maka itu sebagai alat, saudara dan saya harus menurut kepada yang memakai. Bagaikan sarung tangan. Sarung tangan yang terbuat dari kain, terbuat dari kulit. Ketika berbentuk sarung tangan dengan jari jemari yang siap dimasukkan, sebelum jari jemari masuk, dia tetap sarung tangan benda mati yang tidak bisa apa-apa. Namun ketika jari jemari manusia kita memakai, mengenakan sarung tangan, maka sarung tangan itu bisa dipakai untuk dada-dada, untuk mengambil barang, dan dikenakan ke tangan kita sesuai dengan bentuk gaya yang kita inginkan. Itulah hidup saudara dan saya, bagaikan sarung tangan. Ketika Roh Allah bekerja, Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya, saudara menyadari keberadaan diri sebagai orang yang berdosa, maka Roh Kudus akan leluasa. Dengan kasih dan kuasanya dia akan bekerja kepada kita untuk boleh membawa jiwa-jiwa dimenangkan. Sekali lagi, sumber utama kekuatan adalah Roh Kudus, bukan hikmat kata, kalimat, kepandaian, atau fasih lidah kita. Maka itu Rasul Paulus sungguh menyadari kegentarannya. Dia datang dengan takut dan gentar. Dia menyadari karena pekerjaan pelayanannya tidaklah mudah, saudara. Dan itu tidak bermain dalam sebuah arena lip service, seolah-olah menyadari biar dilihat dia sebagai rasul yang rendah hati. Oh tidak, saudara. Dia sungguh-sungguh menyadari keberdosaannya. Maka itu penting sekali saudara mengenal Tuhan dengan benar. Setelah mengenal Tuhan dengan benar, dia adalah Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang berkuasa, Allah yang berkenan datang kepada kita orang berdosa. Maka saudara mengenal diri dengan benar pula, menyadari diri kita yang dapat anugerah, kita terbatas, mau dipakai menjadi alat, menjadi ditetapkan sebagai hamba. Maka selanjutnya, selain kenal diri, saudara harus tahu diri. Tahu diri selalu dalam pekerjaan pelayanan. Nama Tuhan yang dipermulakan, kuasa Tuhan yang dinomorsatukan. Bukan karena kebiasaan kita. Kebiasaan ini maksudnya karena saudara sudah merasa bisa, maka saudara terbiasa kan? Terbiasa untuk bertindak ini, bertindak itu, saudara terbiasa untuk melakukan ini dan itu, maka saudara tidak bisa mengandalkan lagi kekuatan Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara, ubahlah hati pikiran kita untuk menerima pekerjaan Roh Kudus, sehingga sikap pelayanan saudara dan saya dipakai Tuhan, diperkenan oleh Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita datang selalu dengan takut dan gentar untuk selalu mengandalkan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Pakailah kami ya Allah sebagai hamba-Hamba-Mu. Ajarkan kami untuk tidak sombong, tidak angkuh, untuk selalu mengandalkan fasih lidah kami, kepintaran kami, hikmat kami, kepandian kami, atau mengandalkan dari berbagai sumber buku komentari tafsiran untuk membawa pemberitaan Injil. Tetapi pemberitaan Injil salib Kristus yang mengubah hati manusia hanya satu yang mempunyai kuasa, yaitu Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang akan sungguh-sungguh bekerja untuk boleh menundukkan, menaklukkan setiap pribadi hati manusia yang keras. Oleh sebab itu sadarkanlah kami. Kami tidak bisa apa-apa. Kami adalah hamba yang bodoh. Jangan biarkan kami memiliki kesombongan. Jikalau kami bisa, seolah-olah mampu membawa orang, menobatkan orang. Oleh sebab itu biarlah hari ini kuasa Roh-Mu yang kudus menyadarkan kami untuk selalu rendah hati, hidup bergantung kepada kuasa Roh-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa mohon berkat-Mu untuk setiap yang mendengar akan khotbah firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan memberkati kita sekalian.